Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu dalam pembelajaran fisika. Belajar fisika, teruslah belajar tanpa batas. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Hari ini kita akan membahas materi kelas 10 tentang hukum Kepler, di mana kemarin telah kita bahas bersama-sama tentang hukum Newton tentang gravitasi. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan materi selanjutnya, masih berhubungan dengan gravitasi, yaitu hukum Kepler. Nah, Kepler di sini dia mengemukakan tentang bagaimana peredaran planet-planet di angkasa, ya, planet-planet di angkasa. Sehingga Kepler ini mengemukakan ada tiga hukum yang dikemukakan oleh Kepler, gitu ya, mengenai bagaimana pergerakan benda-benda angkasa. Baik. Yang pertama ada hukum 1 Kepler, di mana hukum 1 Kepler ini berbunyi setiap planet bergerak mengitari matahari dengan lintasan berbentuk elips. Nah, ini ya. Jadi planet mengitari matahari itu bentuknya, orbitnya yaitu berbentuk elips, ya, bukan lingkaran sempurna, ya. Dan matahari berada pada salah satu titik fokus elipsnya, ya. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa ini lintasan elips, ini orbitnya. Nah, ketika elips, maka dia memiliki dua fokus, gitu ya. Fokus 1 dan fokus 2, ya. Itu karakteristik dari elips, gitu ya. Jadi memiliki dua fokus, F1 dan F2, gitu ya. Nah, matahari itu berada di salah satunya, di F1 atau di F2, tidak mungkin ada di dua-duanya, gitu ya, karena matahari hanya satu, ya, yang ada di tata surya kita. Nah, anggap saja matahari itu berada di F1, di fokus pertama, gitu ya, di fokus pertama. Nah, jika ini kita anggap sebagai planet, gitu ya, planet, maka si planet ini akan mengitari matahari ini, lintasannya berbentuk elips, gitu ya, seperti ini, elips, berbentuk elips. Nah, itu bunyi dari hukum 1 Kepler, gitu ya. Jadi planet mengitari matahari itu dalam lintasan atau dalam orbit elips, gitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, ketika bentuknya seperti ini, maka terkadang planet itu berada pada titik perihelium dan titik aphelium. Apa itu titik aphelium dan titik perihelium? Nah, titik aphelium merupakan titik terjauh planet terhadap matahari, gitu ya. Jadi kalau tadi matahari berada di fokus ke-1, maka jarak dari matahari dari sini ke sini, planet berada di sini, maka itu titiknya titik terjauh, disebut dengan titik aphelium, ya. Jadi aphelium itu adalah titik terjauh planet terhadap matahari, ya. Nah, ketika planet berada di sini, nah ini yang disebut dengan titik terdekatnya. Nah, titik terdekat antara planet dengan matahari itu disebut dengan titik perihelium, ya. Nah, itu yang harus kalian pahami di hukum 1 Kepler, gitu ya. Nah, karena planet itu mengitari matahari dalam bentuk elips, maka planet itu akan berada di titik terjauh, juga pasti akan ada saatnya di titik terdekat, ya. Titik terdekat perihelium, titik terjauh aphelium.
Nah, itu hukum 1 Kepler. Kita lanjutkan dengan hukum 2 Kepler. Nah, bunyinya seperti ini. Suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu daerah yang luasnya sama dalam waktu yang sama. Ya. Sekali lagi. Hukum 2 Kepler itu berbunyi, suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu daerah yang luasnya sama dalam waktu yang sama. Ya. Nah, misalkan ada sebuah planet mengelilingi matahari. Pertama posisi di 1, ya. Nah, ketika posisi di 1, ketika bergerak kedua, ya, maka menyapu luasan, kalau kita tarik garis gitu. Kalau kita tarik garis dari sini ke sini gitu ya. Nah, ini adalah luasannya gitu ya. Nah, ini adalah luasan pertama. Nah, luasan ini akan sama dengan luasnya jika planet yang tadi bergerak dari posisi 3 ke posisi 4 gitu ya. Jadi dari sini ke sini ke sini. Nah, ya. Nah, itu akan menyapu luasan yang sama. Syaratnya apa? Syaratnya waktu yang ditempuhnya juga sama, ya. Jadi ini garis hayal ini, ya. Jadi ini luasan yang diarsir antara ini dengan ini akan sama dalam waktu yang sama, ya. Dari 1 ke 2 itu waktu yang sama dengan dari 3 ke 4, gitu ya. Maka luasan yang diarsirnya itu akan sama. Maka kalau kita tuliskan persamaannya akan berbentuk seperti ini. T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4pi kuadrat per G kali M sama dengan C. Nah, konstan gitu ya. C itu konstan. Konstantanya. T periode revolusi planet. Konstanta R jarak antara planet dengan matahari. M masa mataharinya, G tetapan gravitasinya. Nah, ini persamaan hukum 2 Kepler. Sehingga planet akan bergerak lebih cepat apabila dekat matahari dan bergerak lambat apabila berada jauh dari matahari, gitu ya. Jadi di sini si planet akan cepat, gitu ya. Si planet akan cepat bergeraknya, sedangkan di sini akan lambat, gitu ya. Sedangkan akan lambat. Ketika berada di titik terjauh, dia akan semakin melambat dengan si planet mengitari matahari. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, hukum 3 Kepler itu berbunyi, perbandingan kuadrat periode planet mengitari matahari terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet, ya. Untuk semua planet, ya. Jadi sekali lagi, hukum 3 Kepler itu berbunyi, perbandingan kuadrat periode planet mengitari matahari terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet, ya. Nah, jadi perbandingan antara T periodenya, periode planet mengitari matahari, terhadap pangkat 3 kuadrat pangkat 3 jarak, ya, pangkat 3 jarak dari planet ke matahari itu akan sama, konstan. Atau kalau kita bandingkan kedua planet, maka T1 kuadrat per R1 pangkat 3 itu akan sama dengan T2 kuadrat per R2 pangkat 3. Nah, ini adalah persamaan dari hukum 3 Kepler.
Ini persamaan hukum 3 Kepler gitu ya. Dimana T itu skala revolusi planet itu dalam sekon atau dalam tahun, R-nya itu jarak planet ke matahari dalam meter atau tahun cahaya, biasanya tahun cahaya. Kemudian C itu konstanta ya. Nah itu hukum 3 Kepler. Nah jadi di sini Kepler ini menceritakan atau membahas tentang bagaimana sebuah planet itu mengelilingi matahari gitu ya. Hukum 1 tentang lintasan, hukum 2 tentang luasan yang ditempuh gitu ya, dalam waktu yang sama maka akan menyapu luasan yang sama gitu ya, sehingga pada saat di titik perihelium maka planet akan bergerak lebih cepat, tapi pada saat di titik aphelium maka planet akan bergerak lebih lambat gitu ya. Nah, hukum 3 Kepler berbunyi perbandingan kuadrat periode planet mengitari matahari itu terhadap pangkat 3 jarak rata-rata planet ke matahari adalah sama untuk semua planet ya. Nah, itu saja untuk hari ini. Silakan kalian explore kembali tentang hukum Kepler ini. Banyak sekali yang perlu kalian pahami, perlu kalian cari kembali, pahami tentang hukum-hukum Kepler ini. Itu saja untuk hari ini yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan, dan mudah-mudahan kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.